Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tianisa. Di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang apa itu paradigma positivisme dan komunikasi organisasi. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira teman-teman semua di sini tahu nggak apa itu paradigma positivisme dan komunikasi organisasi itu? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum nih sepertinya. Baik, mungkin biar gak terlalu lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Paradigma. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian paradigma terlebih dahulu. Paradigma menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh Halam Mustafa Dijaja di beberapa literatur yang membahas tentang paradigma menyebutkan bahwa paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental di mana dilandasi oleh nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsepsi, asumsi, metodologi, atau cara pendekatan yang dapat digunakan para teoritis dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan, baik dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia. Jadi, apa itu paradigma positivisme? Paradigma positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada, eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai hukum alam, natural laws. Upaya penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Di mana yang menjadi landasan dari paradigma ini adanya pandangan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang memiliki sifat deduktif, yang artinya dari memiliki sifat abstrak dan umum menjadi sesuatu yang memiliki sifat spesifik dan konkret. Selain itu, yang menjadi landasan paradigma ini juga adanya anggapan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang nomotetik, artinya berdasarkan pada hukum-hukum yang kasual, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Sampai sini, apakah teman-teman semua sudah paham? Jadi, dapat dikatakan paradigma positivisme merupakan sebuah paradigma dalam memahami dunia berlandaskan pada sains. Paradigma positivisme beranggapan bahwa di dunia ini data-data nyata atau empirik merupakan satu-satunya sesuatu yang dapat diselidiki dan dipahami. Pada paradigma positivisme, subjek memegang peranan krusial karena memiliki peranan sebagai penyalin terhadap fakta objektif dan objek hanyalah sebagai menerima dari fakta objektif saja. Adapun sejarah positivisme. Positivisme muncul pada abad ke-19 yang dimotori oleh Henry Saint-Simon dan muridnya yaitu ada Auguste Comte. Dengan Henry Saint-Simon sebagai penggagas utamanya dan Auguste Comte sebagai penerusnya dengan karya yang berjudul The Course of Positive Philosophy pada tahun 1830 sampai 1842. Dan Auguste Comte ini pun dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia. Menurut Comte juga, positivisme adalah suatu metode pengkajian ilmiah dan suatu tingkatan dalam perkembangan pikiran manusia. Ada 3 tahap perkembangan pemikiran menurut Auguste Comte. Yang pertama, yaitu ada tahap teologis, di mana manusia memahami gejala-gejala alam sebagai hasil campur tangan langsung kekuatan ilahi. Yang kedua, yaitu ada tahap metafisik, di mana gejala alam diyakini berjalan berdasarkan prinsip-prinsip metafisika yang spekulatif. Yang ketiga, yaitu ada tahap positif ilmiah, yaitu cara memahami kehidupan dan semesta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri paradigma positivisme. Yang pertama, bebas nilai, yaitu tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektif peneliti. Yang kedua yaitu ada fenomenalisme, yaitu yang diamati adalah fenomena, hal-hal di balik fenomena tidak terlibat. Yang ketiga, nominalisme, yaitu kebenaran berdasarkan nama atau ukuran. Yang keempat ada reduksionalisme, yaitu yang terjadi penyederhanaan kenyataan menjadi fakta-fakta yang biasa dipersepsi. Yang kelima ada naturalisme, yaitu semua gejala berjalan secara alamiah tanpa campur tangan hal metafisis. Yang keenam ada mekanisme, semua gejala dapat dijelaskan secara mekanis, determinis, layaknya sebuah mesin. Lalu ada asumsi-asumsi dasar paradigma positivisme. Yang pertama ada asumsi ontologi, kedua asumsi epistemologis, ketiga asumsi metodologi, keempat ada asumsi aksiologi, dan kelima ada asumsi retorik. Teori-teori komunikasi dalam paradigma positivisme. Yang pertama itu ada model komunikasi linear oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949
Dan yang kedua yaitu ada teori peluru atau jarum suntik oleh Wilbur Schramm. Nah, adapun metodologi paradigma positivisme. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, paradigma positivisme merupakan sebuah paradigma yang beranggapan bahwa di dunia ini data-data nyata atau empirik merupakan satu-satunya sesuatu yang dapat diselidiki dan dipahami. Oleh karena itulah, paradigma positivisme ini merupakan cikal bakal dari lahirnya metodologi pendekatan kuantitatif. Metodologi pendekatan kuantitatif ini memiliki beberapa ciri khasnya, yaitu diantaranya bersandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif numerik, menggunakan strategi survei dan eksperimen, mengadakan pengukuran dan observasi, melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa paradigma positivisme ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses mengirimkan dan menerima informasi atau pesan dan pemindahan arti dalam kelompok formal ataupun informal pada suatu organisasi. Klampit 2017. Adapun pendapat dari Gottheleb 1986 sebagai proses menciptakan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Si komunikasi dalam organisasi menurut Senjajia pada tahun 1994, yaitu yang pertama ada fungsi informatif, kedua fungsi regulatif, ketiga fungsi persuasif, keempat ada fungsi integratif. Dan ada pun 4 tujuan utama dari komunikasi organisasi, yaitu 1. Sebagai tindakan organisasi, kedua membagi information sharing, ketiga menampilkan perasaan dan emosi, keempat ada tindakan koordinasi. Adapun ada komunikasi organisasi, yaitu ada komunikasi bawah, komunikasi atas, dan komunikasi horizontal. Arus komunikasi dari atas ke bawah, downward, terkait dengan penyampaian pesan berupa pendelegasian tugas atau perintah kerja. Sementara itu, arus komunikasi dari bawah ke atas, upward, berkenaan dengan pelaporan hasil ataupun permasalahan dalam pekerjaan, dari karyawan ke atasan. Jadi, apakah paradigma positivisme dan komunikasi organisasi dapat dikaitkan? Ya, positivisme dan komunikasi organisasi dapat dikaitkan satu sama lain. Kenapa? Karena di dalam paradigma positivisme itu sendiri dapat menganalisis sehingga dapat menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi, dan juga dapat terciptanya suatu komunikasi organisasi yang efektif dan berguna untuk menyelesaikan suatu masalah yang dapat terjadi dalam organisasi ataupun perusahaan. Maka dari itu mereka berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis studi kasus pada sebuah jurnal. Paradigma positivisme dalam komunikasi organisasi. Di sini saya mengambil satu contoh jurnal, di mana jurnal ini berhubungan dengan teori jarum suntik, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kerja pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pontianak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erhani DKK mengenai melihat gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Pontianak, memperlihatkan adanya teori jarum suntik dan pendekatan paradigma positivisme dalam pendekatan komunikasi organisasi tersebut. Para jurnal tersebut melakukan penelitian untuk mengetahui kontribusi gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Pontianak, di mana di dalam jurnal membahas tentang korelasi antara gaya kepemimpinan seorang pemimpin organisasi terhadap kinerja anggota di dalam organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, terdapat seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Pontianak merupakan suatu organisasi yang memiliki unsur organisasi, yaitu adanya seorang pemimpin dan adanya komunikasi organisasi di dalamnya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menentukan bagaimana kinerja anggota di dalamnya. Dalam kasus ini adalah kinerja pegawai dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis, regresi, korelasi, dan kontribusi. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh pegawai, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan stikes yang ada di Kota Pontianak. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 orang. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket sebagai alat ukur variabel penelitian. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, yakni mengetahui hubungan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, digunakan rumus korelasi ganda dengan menggunakan perangkat lunak berupa program SPSS versi 17.0, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan ketua terhadap peningkatan kinerja pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kota Pontianak. Dengan koefisiensi regresi sebesar 0,85, gaya kepemimpinan autokratik memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori jarum suntik, di mana pemimpin memiliki kekuasaan penuh sebagai penentu kebijakan di dalam organisasinya dan anggota di dalamnya harus melakukan kebijakan tersebut untuk dapat mencapai tujuan strategis organisasi. Selain itu, variabel lain yang diteliti dalam jurnal tersebut adalah komunikasi organisasi pemimpin
terhadap peningkatan kinerja pegawai Stikes Kota Pontianak. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar min 0,229 untuk pengaruh komunikasi organisasi pemimpin terhadap peningkatan kinerja pegawai Stikes Kota Pontianak. Gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai sebesar 0,087 atau presentasi pengaruhnya sebesar 8,7%, sedangkan 91,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dikaji dalam penelitian ini. Kinerja pegawai yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kota Pontianak ini masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi frekuensi diperoleh hasil 71,6%, pegawai memiliki kinerja yang kurang efektif. Alasan memilih jurnal ini karena pada penelitian mengenai gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi di Stikes Kota Pontianak terhadap peningkatan kinerja pegawai terdapat menggunakan teori jarum suntik dan memperlihatkan bahwa adanya pendekatan dari paradigma positivisme. Berdasarkan paradigma positivisme, suatu fenomena sosial harus dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah dengan penekanan pada empirisme. Di dalam jurnal tersebut terdapat fenomena sosial, yaitu berupa fenomena gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam hal ini di dalam organisasi Stikes Kota Pontianak. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang analisis aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam jurnal mengenai komunikasi organisasi. Dalam jurnal pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Pontianak. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan paradigma positivisme yang merupakan bagian dari paradigma klasik. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu analisis aspek ontologi. Berdasarkan aspek ontologi, dalam penelitian ini terdapat berkaitan dengan hakikat komunikasi organisasi dan faktor yang mempengaruhinya. Penulis telah menjelaskan mengenai hakikat komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Faktor yang berperan dalam komunikasi organisasi salah satunya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dan bagaimana caranya seseorang memimpin hingga dapat membawa kelompok kerja ke arah keberhasilan yang maksimal. Selain itu, terdapat teori komunikasi organisasi. Penulis mencari hakikat apakah ada pengaruh dari gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai Stikes Kota Pontianak. Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi. Bagian organisasi dan pegawainya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada analisis aspek epistemologi. Berdasarkan aspek epistemologi dalam penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai Stikes Kota Pontianak berkaitan dengan prosedur ilmiah yang digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa peneliti tersebut bertujuan untuk mengetahui kontribusi gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi ketua terhadap kinerja pegawai di Stikes Kota Pontianak. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif korelasional sesuai dengan paradigma klasik, paradigma positivisme. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan Stikes Kota Pontianak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 88 responden. Instrumen penelitian digunakan adalah berupa angket sebagai alat ukur variabel penelitian. Adapun analisis data hasil penelitian digunakan analisis regresi, korelasi, dan kontribusi. Setelah data berhasil dianalisis, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai di Stikes Kota Pontianak. Yang ketiga yaitu ada analisis berdasarkan aspek aksiologi. Nilai yang dapat diambil dari penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai Stikes Kota Pontianak terdiri atas sebagai berikut. Kedua, yaitu nilai kebijaksanaan. Dapat terlihat bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Stikes Kota Pontianak akan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai di dalam organisasinya, yaitu nilai tanggung jawab. Seorang pemimpin dari suatu organisasi bertanggung jawab dengan kebijakan yang membawa peningkatan kinerja anggota di dalamnya. Yang ketiga, yaitu ada nilai kerjasama. Dapat terlihat bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat, itu nilai keragaman. Didapatkan bahwa menurut sebagian besar pegawai bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Stikes Kota Pontianak memiliki gaya autokratis, sedangkan menurut yang lain menggunakan gaya kepemimpinan laissez-faire. Kelima, yaitu nilai ketegasan. Tercermin dari gaya kepemimpinan autokratik menurut sebagian besar pegawai sesuai dengan gaya kepemimpinan Ketua Stikes Kota Pontianak. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.